saya tetap ingin menyuarakan apa yang menjadi kecemasan publik, Pak Mul, Prof. Wiku, karena adanya second wave. Cina juga begitu. Oke, Cina sebagai epicentrum. Tapi saya ingin memberikan contoh Selandia Baru misalnya, Prof. Wiku. Kurang disiplin apa masyarakatnya? Mereka pernah lockdown, pemimpin negaranya juga dipuji sebagai perempuan yang memiliki kedisiplinan dan ketangguhan dalam mengurus COVID ini. Tapi toh setelah 21 hari ada kasus baru. Bagaimana penjelasannya? Jadi Selandia Baru itu contoh yang menarik tuh. Letaknya di paling selatan sendirian, masa dia mau tersendiri terus? Dia pasti akan tergantung dengan negara lain karena secara ekonomi kan berhubungan. Jadi people mobility itu pasti berjalan. Orang berjalan dari satu tempat ke tempat lain, negara satu ke negara lain. Jadi dengan begitu kan nggak akan bisa di stop terus. Nah, kalau meskipun mereka sangat disiplin pada pembukaan border sih, Pak. Pembukaan perbatasan, tapi toh itu tidak menghentikan penyebaran COVID. Nggak bisa, seketat-ketatnya. Virus ini kan nggak kelihatan. Orangnya bisa saja punya kontak erat, nggak punya gejala. Terus gimana cara ngeceknya waktu masuk? Katanya sehat, dicek seluruhnya sehat. Nah, Pak Mul, kalau sekelas Selandia Baru saja yang secara disiplin membuka perbatasan atau sangat hati-hati Pak Mul untuk mengatakan demikian, masih bisa kena kasus baru, apalagi Indonesia. Apakah kita juga tidak terburu-buru untuk membuka penerbangan? Ya, kan kita bisa melihat indikator dari perkembangan dari waktu ke waktu, ya, jumlah yang terkena, jumlah yang meninggal, dan jumlah yang bisa disembuhkan. Seketat Selandia Baru, ya, masih kena. Maksudnya apa? Maksudnya, jadi kalau kita menunggu seketat seperti Selandia Baru, lebih parah lagi kita nggak buka-buka kan begitu. Jadi maksudnya kita itu secara proporsional membukanya dengan berbagai pengetatan tadi. Seperti contoh penerbangan. Kita semuanya paham bahwa perkembangan COVID itu sangat dipengaruhi oleh transmisi, ya kan begitu. Nah, tetapi satu sisi penerbangan juga perlu dibuka. Bisa dibayangkan kalau tidak ada penerbangan sama sekali, ya. Itu berpengaruh terhadap logistik, berpengaruh terhadap distribusi tes tadi, kecepatan hasilnya. Ada orang yang berkebutuhan penting tidak bisa melakukan sesuatu. Itu menimbulkan masalah baru. Negara ini kan harus menjaga semua menuju pada keseimbangan. Keseimbangan yang dinamis tentunya. Kan? Untuk logistik, pasokan bahan makanan, petugas medis, alat kesehatan, itu sesuatu yang sangat logis. Tapi apakah kita juga harus berhati-hati untuk penerbangan masyarakat biasa yang misalnya ingin berlibur misalnya? Enggak, di situ ada yang dibatasi adalah orang-orang yang berpenyakit atau ada indikasi penyakit. Untuk itulah ada prasyarat, ya. Sebelum naik pesawat itu ada persyaratan-persyaratan yang sangat ketat yang diberlakukan. Itu. Yang kedua juga ada dalam peraturan Menteri nomor 25 2020 itu sangat clear bahwa di dalam pesawat pun atau di dalam bus pun diatur tempat duduknya, gitu. Nah, tadinya sekitar 50% penerbangan itu, tapi ada komplain dari penerbangan karena itu sangat berat untuk mengembalikan, nggak sesuai dengan biaya yang dikeluarin. Akhirnya dilonggarkan lagi sedikit. Pak, itu tidak menambah kritik bahwa lebih mementingkan unsur komersial, Pak, daripada kesehatan publik? Sekali lagi semuanya harus hidup. Tidak boleh kita hanya memikirkan satu sisi, karena negara ini juga harus bisa jalan. Maka semua harus dihitung dengan baik. Ya, jangan hanya berfokus kepada COVID, tetapi pada sektor yang lain kita berantakan, kan nggak boleh terjadi seperti itu. Prof. Wiku, mengapa gugus tugas Pak Doni mengatakan yang paling direkomendasikan paling akhir dibuka itu sekolah karena ini terkait dengan anak-anak dan pariwisata. Tapi kenapa pilihannya kemudian pasar sebagai yang boleh dibuka pertama? Pasar itu dibutuhkan sebagai bagian dari hajat hidup orang banyak. Semua orang perlu memberi bahan pokok untuk sepakat kali itu, karena waktu PSBB juga segala sesuatu yang menyangkut logistik tetap bisa dibuka, essential works. Tapi kalau misalnya mall misalnya, itu kan terkait dengan leisure ya, kesenangan. Kemewahan gitu. Mengapa mall termasuk bagian yang prioritas dibuka?
Bagaimana kalau saya nggak jawab tapi saya jawabnya terbalik. Jadi gini, yang paling penting itu kan perubahan perilaku kan. Jadi yang sekarang itu kembali lagi menurut saya ini gagal fokus. Yang diributin adalah mau buka pasar enggak, terus sholat enggak, ini itu. Jadi yang dilihat itu, bukankah yang harus kita lihat orangnya sudah berubah perilaku belum ya? Kita sudah mempraktekkan itu enggak ya? Kalau kita terbang, tapi semua orang dengan ketat menjalankan protokol kesehatan, petugasnya juga memeriksa itu, kita saling mengontrol, apa bahayanya? Duduknya diatur. Duduknya diatur semuanya kan apa bahayanya? Iya. Nah sekarang adalah kita harus mendisiplinkan diri, mendisiplinkan kolektif, saling mengingatkan, itu yang paling penting. Setelah itu baru kita lihat, betul nggak sih setelah kita disiplin ternyata kasusnya naik? Yang dilihat sekarang adalah kok itu boleh buka, kok itu enggak, dan seterusnya. Lupa yang utama. Yang lebih jelek lagi diparadokskan gitu, Iya. dipertentangkan antara Ya, kenapa tempat ibadah dulu mall duluan begitu. Ya. Ada usulan dari Pak JK juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pak Mul, genap ganjil. Jadi sama seperti toko yang misalnya di beberapa pasar pusat sentral itu tokonya di nomor ganjil, di hari ganjil. Begitu juga dengan jemaah yang mau sholat Jumat. Bagaimana Pak Muldoko melihat usulan ini? Ya, saya pikir begini. Saya waktu Jumat pertama kali 2 minggu yang lalu, ya, itu sangat tertib kok. Dikasih jarak, gitu. Akhirnya karena itu 2 tingkat di bawah yang tadinya nggak bisa dipakai, kita pakai. Itu ada kesadaran masyarakat untuk melakukan itu. Ya, sepanjang semuanya itu ya sarana prasarana disiapkan, yang kedua aturannya ditegakkan, berikutnya prasyarat untuk cuci tangan sebagai protokolnya disiapkan, semuanya masyarakat akan ikut ya. Apalagi ditambah lagi contoh bagi pejabat-pejabatnya yang ngikutin itu. Ini konteksnya mungkin untuk kapasitas masjid yang mungkin tidak terlalu besar, tapi Ya, jemaahnya luar biasa makanya besar. tergantung dari itu, tergantung dari kesiapan sarana prasarana ruang ya. Karena orang satu Jumatan itu masih bisa diatur waktunya, itu. Yang kedua giliran juga masih nggak ada masalah, semuanya bisa diatur sepanjang ngikutin aturan-aturan. Dan secara amalannya nggak ada yang dilanggar, boleh-boleh aja.